kalian semua karena udah pada nanya-nanyain kapan Depdagri mulai lagi dan akhirnya mulai lagi. Tapi sedih banget ya karena kan harusnya hari ini kita udah ngomongin taktik, gimana persiapan tim-tim Liga 1 untuk bertanding. Tapi karena ada PPKM level 4, kita tahu semua jadi hal-hal besar harus tertunda. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat. Dan judul hari ini bukan kritik semata ya, karena kita pengen tahu gimana optimisnya kita untuk menjelang Liga 1 bergulir. Dan juga Liga 2 dong pastinya. Karena semua pemain, pelatih, terus official team dan juga fans-fans kayak kita pastinya masih berharap Liga 1, Liga 2 bergulir lagi nggak kayak tahun lalu ya kan sempat nge-freeze, sedih banget. Nah tapi kali ini Intan juga mau nungguin ya komentar-komentar positif kalian. Pokoknya semua komen-komen yang oke, jangan lupa komen di Depdagri. Siapa yang udah kangen sama Depdagri tunjuk tangan. Nggak bisa tunjuk tangan ya, komentar maksudnya di bawah. Yuk langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti sama para pandit dan juga sama ada satu lagi loh yang nemenin aku, siapa? Nanti kalian lihat ya. Formasinya berbeda ya. Iya, senang banget ya. nih. Kita rame-rame di sini. Iya. Sekarang hostnya 2 ya, Dagri. Hostnya 2 seru. Panditnya tetap 2 ya. Iya. Rame-rame tetap percaya. Tambah gondrong aja bro. Percaya prokes. Percaya prokes ya. Percaya Tambah prokes. botak aja bro. Iya tetap dari gini lifestyle. Oke, ada Mas Hanif dan Vino yang menemani kita di Depdagri. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah ya. Baik. Lo gak ke Tokyo, Jepang? Ah? Enggak lah kan, gue usus bola. Ya. Sana kita nggak sampai bolanya kan, belum jago-jago amat. Kejauhan. Kecap memang nomor Kejauhan satu. jatuh maksudnya. Iya kan? Kecap memang nomor satu kan? Iya. Tapi kita bahasnya sepak bola dalam negeri aja. Iya, kita cuma dalam negeri aja. Ini Ya udah ada semoga Mas lah Hanif. suatu hari bisa tampil di Olimpiade. Amin. Amin. Tapi Yang pas penting- Indonesia jadi tuan rumah gitu kan. Iya, mudah-mudahan suatu saat bisa tampil di Olimpiade dan yang penting dipastiin dulu nih Liga 1-nya sekarang nih gimana nih nasibnya. Ini udah ada temannya orang dalam, kita kulik aja kali ya, nggak usah Iya. sedikit kuliknya, kayak kuliknya harus dalam-dalam nih. Mas Hanif gimana sih ini Mas Hanif persiapan? Sebenarnya LIB katanya aku dengar udah mempersiapkan. Iya. Ya. Ini temannya orang dalam apa ini orang dalam intermezzo temennya dikit ya. Gara-gara di Depdagri ini hampir tiap hari banyak yang nge-DM saya. Bahkan kenapa? pertanyaan mereka lebih kritis. Followers naik. Sedikit sih. Oh, naikan saya banyak berarti. Kadang-kadang pertanyaannya tidak mewakili supporter. Nah itu yang agak susah kan. Oke. Update-nya gimana Mas Hanif? Ya, kalau sampai dengan hari ini informasi yang didapatkan, kalau dari sisi operator dan klub berharap segera bisa kick off. Karena kemarin sudah dipastikan ketika dijadwalkan tanggal 2 dengan jadwal, kemudian pembagian klasternya segala macam, akomodasi segala macam sudah fix. Tapi pandemi naik dan sekarang sedang diusahakan dalam tanda petik antara tanggal 13 atau 20. Dan sudah di-share 20 Agustus jadwal ini perbandingannya kalau tanggal 13 ini, tanggal 20 ini selesainya sekian, masa jedanya sekian, tapi sekali lagi semua tinggal nunggu lampu hijau dari pemerintah. Berarti yang dirubah secara keseluruhan tanggalnya aja, secara format sama seperti yang sebelumnya ya, digeser aja tanggalnya. Ya, otomatis kalau dengan jadwal berubah ini pasti ada pemadatan jadwal ya, dalam artian kalau estimasi per pertandingan kemungkinan sama. Jadi satu pertandingan, satu pekan satu pertandingan untuk satu klub ya. Artinya satu pekan 9 pertandingan. Nah, yang dipadatkan besar kemungkinan, ini masih besar kemungkinan ya, masa jedanya. Kalau dulu jika kick off tanggal 2 Juli, maka ada jeda rata-rata 2 atau 3 pekan di tiap seriesnya. Ya, tiap seriesnya. Ketika ini nanti mundur, kemudian kita tahu klub rata-rata mengontrak pemain sampai dengan Maret kan. Otomatis kemungkinan besar jeda antar series ini lebih pendek lagi. Tapi kalau Ini match, jangan dikutip teman-teman media nanti. tapi kalau match pertama masih sama. Kan kemarin udah sempat rilis kan apa yang mau main. Kalau saya Persija bener nggak sih? Dulu jadwalnya Persija lawan jadi. Tira Persikabo. Nah, kan? Kan saya udah bilang. Bocor akhirnya. Dulu ngomongnya gimana sih? Berarti sama ya? Nah kalau sekarang nggak tahu lagi. Semua kan bisa berubah, tanggal berubah, berarti kemungkinan ini juga berubah. Format nggak akan berubah kan tentunya, Formatnya masih nggak tetap berubah. series kan. Mudah-mudahan angka atau warna zona Jawa berubah, jadi format atau teman akan berubah. Yang penting nggak di PHP-in lagi ya. Iya, jangan sampai Tanggal sekian bulan Juli
digagalin lagi. Ini juga Iya. gini kemarin datang jauh-jauh ke Solo. Iya, nggak jadi. Lu balik jauh-jauh ke lagi. Solo kepereng ngapain di Iya sana? tuh gara-gara ini Udah sampai sana. sampai kecarian gue di mana akhirnya gue ya udah di Jogja sebulan jadi gue agak kecewa ya kayak jadi Bukan pemain bola aja kecewa ya? gue kecewa lah liputan. Oh iya. Ditugasin liputan di Piala Wali Kota Solo. Kereta gue udah sampai Wates Jogja. Tiba-tiba ada pengumuman kalau Piala Wali Kota Solo itu dibatalkan pas gue di tengah jalan sedangkan gue udah booking kosan mingguan dan itu nggak bisa di-refund. Maksud gue kayak bukan hotel ya, Oke, kos oke. ya. kos ya, Oh, iya. maklum mas kan. Iya. Tapi ya udah lah ya Kak Dito ya kita nggak Terus butuh nggak ada curhatan ya. komplimen lagi dari Udah, penyelenggara nggak kan, butuh nggak ada curhatan, komplimen kita dari butuh SPJ, Nggak ada udah. komplimen. Ya maksud gua, tapi untuk Liga 1 yang sekarang setelah sekian tahun ditunda-tunda tadi, nggak tahu kenapa gua optimis sih kalau si Liga 1 ini jalan gitu kan, karena ini kawan kita, ini kawannya lagi gitu kan udah bikin campaign itu Liga Jalan itu, tapi kenapa baru sekarang? Oke. Coba tanyain Nah, mas tapi, kawannya tapi gitu nih, kan. tapi kan kalau misalnya nih PPKM tetap diperpanjang lagi karena kan dari kemarin diperpanjang terus ada level sampai level 4. Nanti kalau ada level baru lagi itu gimana? Emang antisipasinya? seblak gitu ada level-levelnya gitu kan, PPKM sampai seblak gitu. Ya maksud Diperpanjang lagi antisipasinya gimana? kalau kata saya sih sebenarnya oke lah tahun lalu Liga nggak bisa jalan karena memang vaksinnya belum ada atau gimana gitu kan dan kan. Tapi sekarang mau alasan apa lagi gitu kan? Alasan mau apa lagi? Semua pemain udah divaksin, semua pemain ya maksudnya kalau misalnya si penyelenggara bikin aturan ketat dia udah pasti taat prokes, walaupun masalah prokes tuh pengawasannya pasti berlapis ya dari klub, pemain itu sendiri dan operator dan Ya, dan jangan lupakan suara rakyat, suara Tuhan loh. Vox Populi Vox Iya, Day. ini kan satu gambaran kan bagaimana liga berjalan ini bukan hanya dari pemain tapi publik pun menerima hal yang sama. Memang dulu sempat ada statement ini dianalogikan sebagai sebuah sinetron gitu ya. Ibu sudah ada sinetron, kenapa bapak nggak ada sinetron? Sempat ada pro kontra juga. Tapi sisi yang harus di ini bukan hanya itu aja. Dari sisi aktivitas pemain, klub ini yang paling berkuar-kuar kan klub. Klub itu ketika dulu diberitahu bahwa tanggal 2 Juli kick off, mereka tuh sudah mengontrak pemain sampai dengan Maret loh. Artinya kalau melihat klausul kontrak sebagai sepak bola profesional, ketika ini terhenti, Argo jalan. Nggak bisa di-stop Kebayang ya? kalau susah di Udah Kebayang kalau ngontrak. misalnya harus diperpanjang lagi, kerugian akan luar biasa. Sekarang kondisi klub tuh benar-benar turun drastis. Down banget ya. Bisa kebayang kalau misalkan kompetisi nggak jalan. Mereka sudah tanda tangan, apalagi untuk pemain asing, mereka sudah berkomunikasi dengan FIFA kan. Oke. Risikonya akan sangat berat. Tapi ini sudah diumumkan tanggal 20 Agustus, mau nggak mau kan semua klub pemain juga harus mempersiapkan diri latihan gitu. Ya. Tapi ada beberapa klub yang justru nggak latihan meliburkan diri. Apakah ini sebuah tanda Pesimis mundur lagi? klub gitu ya? Iya. Karena Pesimis klub. takut kan. Takut mundur lagi, Iya, belum ntar kontrak mundur lagi. pemain. Itu mungkin ini sebenarnya kayak udah kejadian selama pembatalan beberapa waktu lalu ya. Kayak misalnya Persebaya waktu itu bukan pembatalan sekarang ya, pembatalan entah 1 atau 2 waktu yang ke belakang. Dia tuh baru memulai ketika ada kepastian gitu kan. Sebenarnya kan kontrak pemain oke jalan, tapi ketika misalnya pemain harus latihan juga kan pasti ada biaya operasional yang harus dia keluarkan gitu kan. Makanya itu lebih memilih dia untuk liburin dulu gitu kan. Liburin dulu. Jadi memang banyak klub Mengurangi yang kos. masih mengurangi kos, banyak klub yang masih wait and see, lihat ketika memang udah ada bedanya ketok gini, palu bedanya gitu. gini. Dulu memang abu-abu ya antara maju kompetisi jalan atau berhenti gitu kan. Dan ketika klub masih latihan, mereka mencoba latihan, uji tanding pun dihentikan dengan paksa. Case di mana waktu itu. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang situasi itu berbeda. Sekarang memang ada banyak klub yang meliburkan dalam tanda petik latihan ini 1 dalam pekan menunggu PPKM. Tapi ada banyak juga yang tetap melanjutkan latihan bahkan melakukan uji coba. Nah, ketika melakukan uji coba dengan tim lain, tidak ada pembatasan atau tidak boleh latihan tanding seperti halnya tahun kemarin. Nah, ini mudah-mudahan ini sinyal, Iya, benar ini sinyal. berarti Artinya sinyal. iya dan publik udah tahu risiko mereka ketika nonton dalam satu pertandingan, dalam satu uji coba tegas, keras. Nah, sekarang terbukti. Artinya ini ketika ada kampanye tidak boleh datang pun di level uji coba yang notabene masih tidak terlalu berisiko, penonton sudah tidak datang. Jadi intinya ketika nanti digelar kompetisi yang resmi, publik tahu risikonya. Ya, ini makanya sampai orang-orang tuh udah pada nggak sabar ya, pemain, wasit, fans juga pasti udah nggak sabar nih. Makanya banyak banget pemain yang pakai hashtag kami siap Nah, main. tapi sebetulnya kalau Bersatu masalah juga.
ya kami siap main, Iya. kami siap liputan, kami siap siaran, Kami siap siaran. motret gitu kan. Nah, kami siap taruhan gitu kan. Kami siap dapat info-info baru. Wah. Enggak, maksud gua apa ya? Si liga ini ya. Kami siap memberi info Adit di Debdagri kan. Iya. Kami temennya orang dalam gitu. Gak, maksud gue sepakat sih sama gerakan ini, hashtag ini ya, karena emang ini udah harusnya muncul gerakan ini karena semua pelaku sepak bola ya, nggak hanya pemain, pelatih, bahkan media pun, bahkan kitmannya juga wasit sudah semuanya. divaksin. Terus alasan apa lagi untuk liga ini harus ditunda. Dan Piala Menpora kemarin harusnya memang udah bisa jadi tolak ukur atau parameter agar liga bisa berjalan ke depan. Itu menurut gue Piala Menpora dengan segala kekurangannya Bisa kok. udah bisa jalan lah, walaupun persentase pemain ada ada yang kena 0, sekian persen lah gitu kan. Tapi itu kan juga terjadi di luar ya, kayak Itu di juga Inggris, terjadi di kalau luar, supporter dan tuh itu maksudnya hal-hal- kayak hal yang Tapi lumrah at least ya. itu jadiin pembelajaran, karena kan Piala Menpora itu trial and error gue bilang kan. Cuman ini udah gue berkali-kali sih gue sering ngomong di medsos gue gitu kan. Di kesempatan ini gue juga cuman mau bilang gitu, maksudnya sebelum gue ngedukung liga main gitu, gue juga pengen liga main gitu ya, gue pengen kerja, pengen apa, tapi sebelum lu melangkah ke hashtag kami siap main gitu ya, kami siap main, lu ini ada 1-2 langkah untuk sebelum, kayak lu tuh ini kan public figure, dilihat orang, kenapa lu nggak memanfaatkan kapasitas lu tuh sebagai sebagai public figure yang didengar orang, dilihat orang, diikuti orang, untuk cobalah campaign hal kecil dulu. Soalnya gue lihat jarang lo pemain yang kayak dia bukan nggak bijak ya, nggak bisa mempergunakan kapasitasnya sebagai public figure, seenggaknya untuk ngajak vaksin lah, untuk apa. Jadi sebelum melangkah ke kami siap main tuh ada tahapan-tahapan seperti itu. Sebenarnya soal vaksin ya, untuk pemain ini ya, pemain pelaku semuanya, peran pertandingan, kemudian matchcom dan semuanya, bahkan panpel pun, kalau berbicara soal vaksin, 60% itu sudah divaksin pada saat Piala Menpora kemarin. Iya, tapi Sisanya, yang kedua, itu kembali ke klub masing-masing, dilakukan di klub masing-masing. Jadi, kalau ada tagar kami siap, itu benar. Kami siap. Iya, siap, kami sehat. Tapi maksud gue fungsional pemain ini sebagai public figure loh Mas. Maksud gue dia orang yang diliatin orang yang didengar, orang yang diikuti, punya fans. Dia harus bisa memanfaatkan dia harus bisa mempergunakan statusnya sebagai public figure tuh seenggaknya untuk ngajak masyarakat lebih aware dengan ini. Semuanya nih gitu pemain, klub, Iya gitu kan. Jangan cuma ngerengek-ngerengek mau main doang, tapi dia enggak. Gitu. Ya kan? 2 hari lagi akan ada kampanye secara besar-besaran, bro. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Tapi itu campaign yang terorganisir, nggak inisiatif kan? Bukan, maksudnya mereka akan melakukan hal yang sama. Semua pengen liga jalan dengan proses yang ketat. Pelatih, pemain, bahkan beberapa pemain tim nasional akan melakukan hal yang sama. Intinya dorongan ini bukan hanya dari grassroots, tapi di level atas pun juga melakukan hal yang Itu sama. kampanyenya seperti apa? Di medsos apa turun ke lapangan dengan jaga jarak? Tunggu 2 hari lagi lah. Iya, but anyway mau Soal ini, saya mau cerita sesuatu yang buat saya terenyuh. Jadi hari ini saya kangen liga. Banyak yang DM, banyak yang komentar. Nah, saya bukan pamer, ya. Tapi setelah saya lihat satu komentarnya, ada satu nama, kalau nggak salah namanya Akbar ya. Kalau nggak salah loh. Abrar. Kalau nggak salah. Oke. Akbar apa Abrar? Maaf banget. Iya. Dia dari Banjarmasin. Beliau difabel. Oke. Oh, Dia langsung bikin, saya kangen liga, saya merasa terhibur. Jika melihat teman Banjarmasin, insya Allah kalau saya ke Banjarmasin, saya dadang akan saya meluk beliau. Wih. Luar biasa. Cakep. Ya. Support dari teman-teman yang Semua mungkin kalangan. berbeda dengan kita aja menganggap dan berharap liga jalan. Apalagi kita yang selama ini benar-benar melihat secara keseluruhan sepak bola nasional. oke. Tapi Kita tetap semua sama aja- ya, nggak ada iya. bedanya ya. Ya, but anyway maksud gue Merindukan sepak bola mau Indonesia campaign itu atas inisiatif sendiri atau itu diorganisir, gue appreciate lah, seenggaknya untuk melangkah ke kami siap main tuh ada upaya entah itu dari operator atau pemain untuk lebih ngajak masyarakat ini lebih aware sama keadaan ini. Emang kalian juga nggak kangen untuk didatangin Semua supporter ke kangen. stadion gitu kan? Iya. Ini tapi terkait mundurnya pelaksanaan liga ya ke tanggal 20 Agustus, apakah ada kaitannya dengan belum dapatnya sponsor utama? Kemarin kan Orange. Terus gimana? Orange tetap kan atau pudar warnanya? Sponsornya Bang, Sate Bang Mail. Kayaknya Sate berubah. Kita lihat ya, temannya Ada yang orang baru dalam. merger loh.
Ada yang baru merger soalnya nih. Merger apa? Ada lah. Merger apa? Marketplace itu ada yang baru merger. Oh. Kan Iko lihat baju Mas Hanif udah warna Udah biru-biru. Berarti sponsornya adalah PS5. Sponsornya PS5 Liga 1 warnanya biru gitu kan. Finansial corporate warna biru banyak bro. Iya, PS5 Liga 1. Biru. AOI Liga 1. AOI Liga 1 tuh sponsornya biru tuh. Awas ya. Jadi Enggak gini, kemarin ada sekitar 4 media minta ini ya konfirmasi, Mas bener nggak saya jelas karena ada informasi gini gitu. Saya tidak mengeluarkan ini, tapi berdasarkan informasi dari teman saya gitu kan. Dari memang ada beberapa perusahaan besar yang berniat menjadi sponsor dan klasifikasinya memang perusahaan di bidang keuangan. Keuangan Bluebird Liga 1. Kan tiga huruf. Bluebird butuh uang kan? oke. Pokoknya Huruf depannya. B. B. Bluebird. Kan bang kan? Iya. Itu bang. Enggak, perusahaan keuangan kan banyak. Iya, Bang. Ada yang bermain saham segala macam kayak gitu kan. Binomo Liga 1. Kenapa? Binomo Liga 1. Jadi saya beri kisi-kisi ke teman-teman dia memang nggak bisa itu. Nanti pada saat launching resmi akan diumumkan. Ya. Karena ini menyangkut apa ya? Hasrat hidup orang banyak. Kalau bahasa yang inilah. Tapi sebenarnya masalah bank tuh kalau nggak salah udah bocor juga dari Bang Valen pas stand up bola raga Bang kemarin swasta gitu apa kan. bang pemerintah? Perusahaan keuangan. Katanya supaya gampang itu ya. Itu pasti Rio. Tuh. Pokoknya bang lah ya. Pokoknya Bang, bang, warnanya ini kan biru. gini, di tengah situasi pandemi yang kita tahu sebenarnya banyak klub sangat kesulitan mencari duit pun. Benar. Duit dari sponsor ini insya Allah akan sangat membantu. Berarti kompetisi. karena Jadi, klub banyak yang susah nyari duit, sponsornya bank. Terus tahun lalu, Perusahaan keuangan, tahun pokoknya lalu perusahaan Shopee, Indonesia. berarti banyak klub yang susah cari endorse, makanya Shopee gitu. nggak tahu, mancing-mancing. Udah berapa persen dealnya? Dealnya udah berapa persen? Tunggu aja lah. Udah pasti. Diumuminnya kapan sih emangnya diumuminnya kapan? Kenapa? Diumuminnya kapan? Ya, nanti Inisial setelah, banknya? ada lampu hijau dari pemerintah, launching, semua diumumkan secara besar-besaran, media diundang, klub pun diberitahu, karena pembatasan sponsor utama itu kan implikasinya ke klub juga. Ketika ini ada sponsor besar, pasti klub dilarang mencari sponsor dengan produk kompetitor. Produk kompetitor ya. Tapi yang jelas itu Makanya dengan produk mudah-mudahan keuangan. Lebih Siapa cepat, ya? lebih baik diumumkan karena siapa tahu ntar biar gak benturan seperti ada pemilik klub yang sebutkan sponsornya biar kami Teknisnya juga. seperti itu, Bro. Iya, tapi ini nggak Iya. Mengarah pada situ hasrat hidup orang banyak, Iya. PPKM ketika ada sponsor Hajat baru hidup. diumumkan. Nah ya udah deh, pokoknya siapapun sponsornya Pokoknya banknya mudah-mudahan akronimnya 3, depannya B, belakangnya I. sudahlah. Pokoknya mudah-mudahan siapapun sponsornya itu bisa ngebawa liga lebih baik lagi dan liga tetap jalan ya Gua di pakai musim biru ini. bukan maksud itu, Bro. Dibalik lagi. Kayaknya masih kepikiran ya. BI, Bank BI. Huruf A juga biru logonya, ya kan? Warnanya biru juga ya. Benar, mulutnya. banyak. Iya, banyak. Iya. Tapi ini ada yang lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi ada soal transfer nih. Ada Boa Salosa yang pindah ke Borneo FC. Wih. Ini aku kayak kaget ya dengernya karena kan aku pikir Boas itu bakalan tetap atau misalnya kayak mengakhiri karirnya di Persipura. Ini gimana Mas Adi melihat Boas pindah ke Borneo? Gua dulu deh, gua mau ngomong. Jangan Masih dapat Sebenarnya, info nih. jadi udah dari 2018 ya, waktu gua liputan ke Papua, waktu itu launching Persipura. Dan ini juga ada beberapa info yang gue dengar dari beberapa pemain asal Papua tentang masalah Persipura. Jadi sebenarnya pemain ini pun sepakat lah sama gue bahwa Persipura adalah nama besar, Persipura adalah tim legendaris, Persipura adalah tim paling berprestasi di Indonesia. Tapi sayangnya pengelolaan timnya tuh nggak sebaik tim-tim yang emang jadi role model gitu. Buktinya salah satu case-nya lah waktu 2018 apa 2018 Persipura ini tim besar, main di AFC nama besar. Masa sekelas untuk pengelolaan jual jersey aja nggak seprofesional klub-klub di Jawa itu harusnya bisa di manage. Dan ada satu perusahaan yang memang ingin menawarkan untuk mengelola tim Persipura ini agar lebih profesional dan terlihat lebih
lebih oke lah seperti Bali United atau Tapi? Persebaya. Cuman itu ada apa? Ada kenapa? Cuman itu ada halangan dari Orang dalam. Persipura pun menolak, sama case-nya ketika Persik Kediri ya waktu dulu, satu perusahaan besar yang di Kediri menawarkan untuk men-take over Persik Kediri, tapi orang-orang lama di Persik Kediri itu menolak lah, karena ya apalagi kalau mungkin dia nggak dapat uang. Orang ini pun yang ngobrol sama gua, pemain sepak bola asal Papua ini menyayangkan itu. Hal itu berimbas sama keluarnya Boas Solosa, dan ini sebenarnya akumulasi permasalahan dari sejak lama. Oke. Jadi ketika Boas Solosa udah, waktu dia kan kalau nggak salah ya 2018, satu atau sama Ian Kabes, gue nggak tahu, lupa. Dia itu yang bawa bintang empatnya bintang Persipura tuh ya Boas Solosa dari 2005 sampai terakhir. Artinya memang namanya Persipura tuh jadi segani ya karena Boas Solosa. Oke, ini terkait usia yang sudah 35 Nggak tahun. juga. Mungkin kalau kata pemain yang gue ngobrol, case-nya Boas Solosa keluar keluar dari Persipura itu sama case-nya ketika Edward Ifak Dalam tidak dihargai oleh Persipura. Sehingga ada sedikit bocoran waktu itu atau sindiran dari pemain-pemain Papua yang tidak bermain di Persipura dan pernah keluar. Dia bikin kayak semacam sindiran, kisah lama yang terulang kembali. Oke, gitu. itu kalau masalah tuh nanti ya kita akan bahas, tapi kita melihat masa depannya Boas Solosa di usia 35 tahun yang bukan muda lagi. Itu bagaimana Diambil sama Borneo. Borneo Apakah bakal bisa seperti dulu lagi? Kalau melihat talenta dia, permainan terakhir dia kemarin ya, speed dia juga nggak kalah dengan main yang lain. Artinya dengan situasi yang ada saat ini, 2 tahun lagi dia masih bisa. 2 tahun lagi masih mampu. Ya, Masih akan salah gacor. satu pelatih yang kenal banget dengan dia, Boas ini sampai 36 tahun, 37 masih bisa bersaing di level atas. Oke. Gue pun percaya itu ya, Percaya, Bang? karena dalam beberapa edisi terakhir Liga Indonesia ya, entah itu waktu Liga 1 atau masih ESC itu, dia masih bisa bersaing di top level, top score, dan itu pesaingnya tuh kalau nggak asing naturalisasi. Dan sebenarnya untuk ukuran dia main di timnas pun, selain dari sisi teknis dan leadershipnya, ini orang sebenarnya masih bisa juga, Secara kualitas masih bisa layak. bersaing, ya? Masih jago, masih bisa. Dan Oke, itu secara personal, tapi secara impact-nya ke klub seperti apa? ke klub mana nih? Borneo yang Borneo baru. Oh, Borneo. Dia kan pindah, Pak. Borneo tuh sebenarnya bukan klub asing ya bagi Boci ya, Iya, bagi 2015 Boas. Karena itu. di beberapa pre-season yang dimana Persipura nggak ikut, Boas tuh sempat ngebela Borneo, dan gue tuh sempat nebak bahwa Piala Presiden nggak salah. apa? Piala Presiden, ya. Pernah. Iya, Iya, Presiden Piala waktu itu, Presiden. ya. Dan gue tuh sempat nebak bahwa Boas nih akan jauh ke Borneo, karena yang gue kenal ya Boci, yang walaupun gue nggak terlalu kenal secara personal, yang gue kenal tuh dia anaknya nggak mau ambil pusing, simple apa gimana. Mungkin karena dia dekat dengan presidennya Borneo, Nabil. Bos Nabil, Bang Nabil. Sama Popon ya, deket ya? Sama iya. Gua nggak tahu, mungkin dia waktu di Ponario Borneo juga kan. ya mungkin Ponario karena timnas. Dia ngambil masalah kedekatan itu sehingga dia berlabuh ke Borneo FC, karena Borneo FC bukan klub yang baru lagi buat Boas, dia juga udah nggak asing. Jadi gua rasa memang salah satu pertimbangan Boas memilih Borneo FC itu dia nggak perlu adaptasi dengan lingkungan baru lagi. Dan satu lagi kalau kita melihat ya, Borneo itu bukan tipikal tim yang apa ya, one man show atau benar-benar mengorbitkan secara keseluruhan satu pemain bintang. Mereka sudah terbiasa merekrut pemain bintang. 1, 2, 3 musim hengkang. Itu menjadi hal yang biasa. Pertama karena memang kondisi finansial mereka bagus, dan kalau dari sisi supporter memang belum Nggak besar. keras, dan pressure mereka belum seperti supporter di Jawa. Jadi Boas pun bukan menjadi apa ya, saya pikir menjadi bintang-bintang yang sama dengan sebelumnya. Oke. Datang main bagus dan begitu pamitan, begitu pergi bukan sesuatu yang dianggap lebih gitu. Ya kan Oke. sebelum Boas juga kan pernah kan merekrut kayak Hamka Hamzah, Ponario di usianya udah matang. Benar-benar. Iya. Ini emang icon-icon Bahkan yang pemain asing dibutuhkan. pun termasuk yang mahal loh, dan itu dianggap biasa karena memang kultur mereka ibarat sebagai ini ya, tim yang mudah mengumpulkan pemain bintang. Ya. Label timnas, ya. Itu nggak jauh dari karakter presidennya yang sedikit royal untuk ke pemain-pemain Tapi bintang yang kalau dia mau pengaruh- datang gitu. Oke, tapi pengaruh pemain-pemain bintang yang pernah direkrut oleh Borneo FC dengan untuk tim Borneo FC ini pengaruhnya kayak gimana sih Mas Hanif?
Kalau Untuk yang udah-udah ya kita lihat kan Hamka udah pernah, Ponari juga udah pernah. Nah, itu yang sempat awal dulu menjadi satu perbincangan. Mereka pemain sebuah tim identik dengan tim-tim Kalimantan Timur lainnya. Tim yang mudah untuk mengoleksi pemain dengan budget yang mahal, dengan pemain yang harga mahal, bandar mahal. Tapi beberapa kali juga dikeluhkan fighting spirit mereka atau mental untuk memiliki klub itu kurang. Tapi mereka sebagai klub yang menghibur publik, bukan hanya di kandang sendiri, ketika melakukan laga tandang pun selalu berjubel penonton karena tim yang datang adalah tim yang luar biasa dari sisi harga, dari popularitas dan sebagainya. Tapi memang sejauh ini kalau dari sisi prestasi bisa dikatakan belum sih. Belum ya. Nah Mas Hanif tadi sedikit aja nih, menurut Mas Hanif, kerugian besarkah bagi Persipura untuk kehilangan Boas? Saya pernah membandingkan bibit pemain muda ya di seluruh di Indonesia. Papua ini satu daerah yang unik ya. Ketika umur 17 tahun ke bawah, mereka dengan mudahnya mencari talenta. Beda dengan daerah lain. Mungkin pesaing mereka hanya daerah di Jawa Timur ya. Artinya kalau benar-benar diperhatikan saat ini, masih banyak buas-buas yang ada di Jayapura saat ini. Ya. Masih banyak ya. Oke, jadi Tapi yang menarik itu perlu lu perhatikan deh. Beberapa anak Papua yang main di timnas akhir-akhir ini atau entah itu dipanggil TC apa, itu sangat sedikit banget anak Papua yang main di klub Persipura. Berarti ada something dengan klub ini. Kenapa kok anak Papua yang begitu hebat seperti Bas, Navaldo, Yakob Sayuri bukan nggak mau ya, yang nggak main di Persipura gitu kan. Mungkin mereka mau, tapi ada salah satu hal yang mengejar kenapa nggak main di Persipura. Dan kehilangan Boas ini, gue rasa impactnya sangat besar. Kayak ya, lu tanya anak Papua deh, sekarang pasti jadikan Boas sebagai role model. Bahkan mungkin ada beberapa anak pemain Persipura yang berawal dari pengagum, akhirnya bisa satu klub itu kan. Sekarang kayak anak-anak muda banget kayak Todd Ferre, Kevin Rumakiek, dan ketika hilang Boas tuh, gitu iya ketika dia kehilangan Boas tuh, ya kita nggak tahu gitu kan, dia mungkin kehilangan sosok leader dan mungkin kedepannya setelah Boas dan Tinus Pai pergi dari Persipura, kita nggak tahu ini bisa disusul sama pemain senior lainnya atau enggak kan. Ya, semoga Tapi ada sebabnya yang harus dicermati ya. Ini beberapa omongan jurnalis di sana dan juga ada pelaku yang benarkan. Pertama memang banyak pemain dengan tipikal Boas. Pertama itu. Banyak. Kedua ya, mereka Hmm. hengkang, otomatis kalau bahasa sekarang apa, cuan ya. Di luar mereka bisa dapat lebih dibandingkan di Jayapura. Itu kedua. Ketiga, persaingan di sana itu ketat sekali. Jadi boleh jadi pemain muda bertalenta di Jayapura berstatuskan pemain cadangan, tapi di tim lain dia bisa jadi pemain inti. Itu yang terjadi saat ini. Oke, ini ngomongin pemain pas banget ya. Ngomongin cuan juga, ngomongin transfer pemain. Fabrizio Romano Indonesia. Anjir. Update. Mark Klok bener kan? Kemarin. Iya, Mark Klok. Yang baru. Ada nggak? Pemain senior banyak yang cabut, Pak. Senior Pemain asing. Pemain asing tuh kan kalau yang sekarang kan mungkin ada yang dari Jepang terutama dihimbau buat balik ke negaranya karena Indonesia keadaannya di mata negara Jepang lagi. Ini kan yang tahun lalu ya, yang Liga 1 2020 di mana pemain-pemain ini memang cabut. Widih, banyak. Ya total. Di pertengahan musim. 42 pemain asing. Iya, di pertengahan musim. Banyak faktor yang membuat mereka pergi ya, tapi mostly memang karena faktor di liga di sini nggak jalan-jalan karena mereka pergi. Nah, makanya gue yakin banget tadi gue udah bilang kalau sekarang tuh jalanlah si Liga 2021 ini, dan gue harap memang nggak ada pemain yang nyusul kayak pendahulunya itu untuk cabut. Dan so far memang masih banyak klub sekarang yang masih wait and see juga, tapi dia sudah punya deal kesepakatan dengan pemain yang mau dia rekrut. Jadi beberapa klub yang masih punya slot pemain asing, sebenarnya dia udah bisa datangin dan kontrak pemain itu, tapi masih wait and see dengan situasi yang ada. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya liga berjalan dan mereka mau memanggil pemain asing, apa nggak terlalu mepet toh? Ini 3 minggu lagi loh. Sebagian besar tim sudah mendapatkan Tapi masalahnya udah ketok palu belum? Itu dia, makanya dia akan melakukan Nah, itu. terus dilema dong, berarti itu seharusnya lebih gimana? Sebagian besar tim saat itu sudah mendaftarkan pemain asing. Sudah mendapatkan, tapi belum dibuka pendaftaran. Artinya kan ini sudah ada adaptasi, seleksi di awal. Dan seleksi itu bukan dalam hitungan hari loh, mereka butuh 1-2 minggu untuk seleksi pemain. Terus adaptasi. Katakanlah
Contoh Persebaya, mereka sudah dapatkan 3 atau 4 pemain asing kan sebagai pengganti yang kemarin close kontak itu kan. Nah, dan mereka sudah menyiapkan kontrak klausul andai kata berhenti dalam kasus force majeure, itu mereka bisa diputus kontrak dan kembali ke negara masing-masing. Jadi kalau melihat saat ini hampir semuanya klub sudah siap dengan pemain asing, termasuk sekelas Persiraja Banda Aceh. Mereka sudah dapat pemain asing. Kalau transfer pemain lokal sendiri, update dong. Kalau lokalan, gue rasa sih kayak masih belum rame ya untuk pemain untuk nama besar sih kecil ya. Lokal itu case-nya gini bro, jadi permintaan banyak, barang sedikit. Jadi sekarang kasusnya itu, kenapa klub-klub Liga 2 pun sulit untuk mencari pemain. Pertama, dengan adanya beberapa tim sultan baru, mereka berani memberikan nilai kontrak yang bahkan lebih tinggi dari Liga 1, akhirnya mereka pindah. Dan banyak pemain yang betah main di Liga 2. Bahkan ada klub-klub Liga 1 yang pemainnya digembosi pindah ke Liga 2, akhirnya mereka seleksi lagi dan mereka memanfaatkan talenta. Bahkan ada klub Liga 2 yang pemainnya sampai 40 pemain itu bisa bikin 2 tim. Aduh. Nggak, maksudnya kalau benar kata Mas Hanif, ada beberapa tim yang memang punya situasi dia kesulitan cari pemain lokal, salah satunya Arema. Arema ini kan baru kedatangan owner baru, presiden baru. Juragan Bus. Juragan Bus. Tapi ketika si Juragan ini datang, keadaan memang pemain lokal yang istilahnya yang kelas satunya gitu memang dia sudah terikat kontrak. Makanya akhirnya Arema punya amunisi banyak, tapi punya kail bagus, pancingan bagus, tapi ikan yang tersedia itu cuma sedikit. Akhirnya datangnya cuma Diego Michel. Nah, sekarang ada satu kasus menarik nih. Ada tim Liga 1 yang mereka berusaha mengurangi pemain lokalnya karena bandrolnya mahal, pemain tidak terkenal. Nah, begitu itu ada wacana mau dikurangi, sudah ada tim Liga 2 yang mau siap menunggu ya. Mengambil tapi yang jelas timnya bukan barang biru lagi lah, Bro. Oke, ini berarti kita sama-sama menanti ya antara tanggal 13 sampai tanggal 20 Liga 1 akan berjalan. Akan berjalan yang dijanjikan ya. Insya Allah. Insya Allah. Terkait sponsor 3 huruf juga dari keuangan juga. Nanti kita ABC juga. Sama pokoknya kita update harus transfer menanti, pemain. jangan sampai nanti gelap lagi kayak musim lalu ya, mudah-mudahan ya. Terang ya. Dan semoga gua nggak di prank lagi pas mau liputan. Oke, terima kasih Vino, terima kasih Mas Hanif. Padahal aku masih kangen sama kalian. Lo katanya sampai subuh. Pas subuh itu beda. Katanya mau dirapel yang Kalau subuh libur tadi. Manesa, ya. Tapi masih ada loh, tadi kita udah ngomongin tim Sultan, nih ada asisten tim Sultan di Liga 2 yang mau siaran Oh iya, di sini. Iya benar. Cakalang FC. Oke. Jangan lupa nonton